Siap. Oke, ternyata udah selesai ya teman-teman untuk PhD beliau juga di Universitas Tunghai ya yang ada di Taiwan. Nah, nanti kita kepoin sama-sama. Nah, kemudian untuk pengalaman organisasinya, teman-teman, beliau ini merupakan Presiden Asosiasi Pelajar Indonesia di Taiwan, ya. Jadi beliau itu ketuanya, presidennya kayak gitu. Nah, nanti boleh kita tanya berapa orang sih sekiranya orang Indonesia yang kemudian punya beasiswa di Taiwan atau belajar di Taiwan itu sendiri. Nah, kita kepoin nanti. Kemudian banyak publikasi jurnal yang sudah Bang Adi Kusmayadi laksanakan ya. Ada beberapa yang ada di CV beliau, banyak sekali teman-teman. Kemudian pengalaman risetnya juga, pengalaman penelitiannya. Beliau ini kalau dari CV-nya, beliau sepertinya dari biologi ya. Tapi tidak tahu, nanti coba kita kepoin dari Bang Adi langsung ya. Nah, kemudian untuk pengalaman dan prestasinya juga cukup banyak dari beliau. Nanti kita sama-sama kepoin. Untuk ngisi seminar internasional dan conference juga beliau sering teman-teman pernah menjadi best conference ya, best conference bioteknologi and bioengineering di Taiwan tahun 2022. Nah, itu baru banget teman-teman. Kemudian dan lain-lainnya lah. Nah, nanti kita kepoin sama-sama dari Bang Adi Kusmayadi. Nah, sebelumnya saya kepo yang pertama kali deh Bang dengan Abang. Kira-kira Bang Adi ini dari mana Bang aslinya? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam teman-teman ya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak ini Mas Irsad, kemudian juga Mbak operator dan teman-teman dari Jambi yang Bang. sudah dari Jambi ya. Iya, Kebanyakan dari kebanyakan dari Jambi. Jambi. Iya, ini kebetulan juga ada senior saya juga ini Bang Indra. Ini dulu senior saya di Taiwan ya. Ya, kebetulan perkenalan teman-teman. Saya asal dari Indramayu, dari Jawa Barat. Oh, Indramayu Bang. Ya, dari Jawa Barat. Indramayu kemudian baru ambil studi diploma ya di Politeknik Negeri Bandung. Setelah itu baru selesai di sana, kemudian langsung ke Taiwan gitu. Oh, berarti sempat menempuh pendidikan di Indonesia dulu Bang ya, di Bandung. Iya. Dulu D3. diploma ya, S1-nya ya. Terapan. Ya. Kemudian S2-nya dan S3 sekaligus beasiswa di Universitas Taiwan Bang ya, Tunghai. Jadi S2 di Taiwan di kampus di Tunghai. Ya, ini kalau kampusnya beda berapa jam ya? 2 jam atau 3 jam kayaknya ke kampusnya Bang Indra dulu di NCU dulu di Taiwan. Nah, kemudian selepas lulus S2 kemudian langsung lanjut S3 ya di kampus yang sama gitu dan di lab yang sama gitu. Oh, berarti langsung Bang ya. Selesai S2 langsung lanjut ke S3. Iya. Jadi selesai S2 itu Juli. Kemudian September udah langsung untuk mulai perkuliahan untuk S3 saya gitu. Oke, berarti langsung ya. 2019 ya. Ya. Oke, satu lagi deh Bang, mungkin dari saya ya, yang kepo duluan. Untuk jurusan, benar Bang tebakannya tadi? Iya, saya sebenarnya jurusannya dari teknik kimia, cuma memang fokusnya ya banyaknya lebih ke bioproses ya, bioteknologi gitu ya, banyak biologinya lah. Iya. Siap. Oke. Oke, itu dulu mungkin Bang ya, karena kalau saya yang banyak tanya nanti audiensnya pada parah ya ke moderator, jadi moderator yang banyak tanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan sama Bang Adi untuk sharing sessionnya menggunakan PPT ya Bang ya? Iya. Nanti saya coba share juga PPT. Oke, baiklah Bang. Baik teman-teman, silakan nanti kalau ada pertanyaan di akhir, silakan bertanya. Malam ini kita kupas tuntas dari beliau yang berkuliah di Taiwan ya. Siapa tahu ada rezeki nanti teman-teman semua kuliah di Taiwan gitu. Oke, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Adi Kusmayadi. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua ya.
Sebelumnya selamat malam ya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak ya buat dari teman-teman dari Future Guide Academy ya atas kesempatannya untuk mengundang saya ya, sehingga saya juga bisa bersilaturahmi ya sama teman-teman di Jambi ya. Ya meskipun kita hanya online gitu ya mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa main ke Jambi langsung ya, ketemu sama Mas Irsad gitu ya, Mbak Fauzia dan juga Bang Indra ini sekalian sungkem sama senior saya yang di Taiwan gitu ya. Atau kami yang ke Taiwan, Bang, kalau nggak abang Wah, ke cocok ini. ini. Nanti saya tunggu di Taiwan ya. Ini dari yang hadir ya, mudah-mudahan setengahnya atau mungkin mayoritas bisa ke Taiwan ini ya. Entah itu mungkin studi lanjut gitu ya, ataupun exchange dan yang lainnya gitu ya. Tadi udah dikenalkan ya sama Mbak moderator ya, Mbak Fauzia ya, sama juga Mas Irsad ya. Izin saya ini ya, share screen ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bang, kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ya. Izin ya, saya coba sharing ya terkait tentang peluang beasiswa di Taiwan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Tadi ya udah disampaikan ya bahwa terkait tentang ya sebenarnya beasiswa Ministry of Education ya atau biasa disebut teman MOE itu adalah salah satu peluang beasiswa yang bisa kita dapatkan ya untuk di Taiwan. Nah, mungkin nanti saya juga sharing ya terkait tentang beasiswa MOE, jadwalnya, kemudian besaran uangnya berapa gitu ya, ataupun juga peluang beasiswa yang lain yang sekiranya itu bisa jadi peluang buat teman-teman bisa raih juga gitu. Nah, ya seperti yang saya sampaikan, jadi kebetulan saya baru kemarin ya, September kemarin tanggal 30 September itu saya baru lulus lulus untuk studi S3 saya. Kemudian alhamdulillah minggu kemarin ya, saya sudah mulai untuk postdoktoral gitu ya di beda kampus ya. Jadi saya coba pengen cari pengalaman baru lah di kampus yang lain, karena kan di kampus Tunghai ini saya hampir dari S2 2 tahun, kemudian S3 3 tahun, jadi hampir 5 tahun ya saya di kampus yang sama. Jadi saya coba cari tantangan baru lah dan juga pengen ini ya mengeksplor lebih gitu ya. Nah ini mungkin biodata singkat saya ya. Jadi sekarang jadi postdoctoral researcher gitu ya di Future Technology Research Center di Yuntech ya, di kampus Yuntech gitu ya di Taiwan. Nah kemudian ini selain selain aktif di akademik ya, saya juga mungkin ikut iseng-iseng lah gabung di organisasi kemahasiswaan gitu di Taiwan ya. Ya dulu waktu saya S2 di tahun pertama saya diminta untuk gabung ya di Wakil Ketua PP Taiwan. Tahun berikutnya 2019 itu pas saya S2 tingkat akhir ya, itu ikut berkontestasi ya dengan teman-teman gitu, didorong teman-teman, akhirnya ya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman jadi ketua PP Taiwan. Setelah itu teman-teman juga dorong lagi, akhirnya saya menjadi koordinator PPI Dunia di kawasan Asia Oseania. Jadi ada 13 ya. Dulu ada 13 negara ya yang kami naungi gitu ya di PPI Dunia Kawasan Oseania, kayak misalkan Korea Selatan ya, bukan Korea Utara gitu ya. Kalau Korea Utara nggak ada mahasiswa Indo kayaknya. Di Korea Selatan, Jepang, kemudian Tiongkok, Australia, New Zealand, mana lagi ya, Bangladesh, Malaysia, Brunei itu termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi termasuk Sri Lanka dan yang lainnya. Ada 13 negara gitu ya di kawasan Asia Oseania. Jadi ya sedikit lah saya tahu teman-teman yang di sana gitu ya, perkuliahannya dan yang lainnya. Termasuk ya kalaupun misalkan teman-teman pengen studi misalkan di Taiwan ataupun di luar Taiwan yang di Asia Oseania ya, mungkin saya sedikit ada gambaran gitu ya terkait tentang itu gitu. Nah, kemudian ya mungkin ini beberapa ini ya, kemudian setelah itu baru di Dewan Pengawas ya di PP Dunia gitu ya. Kemudian ya ini beberapa aktivitas riset ya yang terpublikasi gitu ya. Jadi selama dulu S2 ada 2 paper saya yang publish gitu ya. Kemudian di S3 ada berapa ya? Ada 4 ya. Ada 4 yang sudah publikasi ya. 5 ya, 2 publikasi riset, kemudian 3 review paper ya.
dan 2 lagi masih proses ya, udah submit dan yang lainnya. Jadi total selama saya S3 itu total ya ada 5 yang publish dan 2 masih ini. Jadi total ya 7 ya. Mudah-mudahan bisa segera gitu. Ya alhamdulillah semuanya ini ya Q1 dan yang lainnya gitu. Dan ya berikutnya apa sih teman-teman yang menjadi motivasi kita ya untuk bisa kuliah ke luar negeri ya? Ya, sebenarnya ketika kita punya kesempatan ya untuk bisa studi lanjut gitu, entah itu mungkin di luar negeri ataupun di Indonesia ya, itu suatu privilege ya ataupun suatu apa ya, ya apa ya, peluang lah yang bisa kita coba eksplor lebih lanjut gitu. Lalu apa sih sebenarnya motivasi kita ke luar negeri ya? Yang pertama yang jelas ini ya, untuk meningkatkan soft skill ya. Jadi pertama terkait tentang percaya diri kita, public speaking kita gitu ya. Kemudian komunikasi kita menulis gitu ya, jurnal ilmiah dan yang lainnya. Nah, ini kita punya peluang di sana gitu. Misalkan kita join di conference, international conference gitu ya, semuanya kita free gitu. Itu disupport oleh profesor ataupun juga lab kita gitu. Jadi yang penting kita mau bekerja aja gitu. Insya Allah peluang untuk kita bisa hadir di conference, international conference itu insya Allah akan disupport gitu ya. Entah itu pun publikasi dan yang lain. Sehingga mau tidak mau kita jadi punya kemampuan lah ya, meningkat gitu ya, kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu misalkan, kemudian jejaring kita dan yang lainnya. Yang biasanya mungkin ketika kita di Jambi gitu ya, pakai bahasa Jambi mungkin ya. Atau kalau di Jambi ada bahasa khusus mungkin ya. Biasa bahasa Jambi gitu. Kalaupun dulu saya di Bandung, ya mungkin kita biasa ketemu sama orang Garut, orang Tasik gitu ya, ngomongnya ya bahasa Sunda gitu misalkan. Nah, ini kan mau nggak mungkin gitu ngomong bahasa Sunda sama teman-teman kelas kita gitu, yang notabene orang non beda negara gitu. Nah, iya, jadi mau nggak mau ya, kalaupun dulu misalkan dibilang kamu sok banget gitu ngomong bahasa Inggris dan yang lainnya gitu. Tapi kan ketika di sini ya nggak bisa gitu dibilang begitu, karena kan ya memang kita komunikasinya pakai bahasa itu gitu. Jadi mau nggak mau soft skill kita akan meningkat gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah budaya dan etos kerja, teman-teman. Nah, ya kayak misalkan ketika kita di sini di Taiwan misalkan ya, mau nggak mau jadi kita juga mengikuti budaya mereka. Ya tentunya budaya yang positifnya yang bisa kita adopsi ya, yang bisa kita terapkan gitu. Kayak misalkan profesor saya aja misalkan ya, telat 3 menit ya, misalkan meeting ataupun misalkan pertemuan, dia akan mengabari gitu. Jadi, Adi, saya 3 menit telat ya. Bayangin, 3 menit atau 5 menit aja dia ngabarin gitu. Yang biasanya kita kalau kegiatan ya, dulu di Indonesia misalkan, ya telat setengah jam aja biasa aja gitu. Itu setengah jam udah termasuk bagus misalkan ya. Kadang kan telat berapa lama kan. Sampai kita kalau bikin kegiatan ada plan A, plan B gitu ya, plan C gitu ya. Waktunya sampai diatur gitu. Karena ya tadi tapi budaya di sini kan disiplin. Artinya ketika kita bertemu dengan seseorang gitu ya, jam 2 ya jam 2 gitu. Jam 3 ya jam 3. Pun kalaupun telat, mereka akan ngabarin 5 menit, 10 menit. Saya telat 5 menit nih karena ada macet atau apa. Dan memang benar gitu, 5 menit dia akan datang gitu misalkan. Jadi mau nggak mau jadi kita juga belajar ya budaya dan etos kerja gitu. Kemudian juga komunitas global ya. Jadi kita juga jadi nambah relasi gitu ya dari berbagai negara lain gitu ya. Networking kita meningkat gitu ya dengan orang Taiwan, kemudian juga dengan negara lain gitu ya, misalkan dari Eropa dan yang lain juga banyak juga gitu yang studi di sini gitu. Jadi mau nggak mau apa ya, lingkaran kita ataupun pertemanan kita akan meningkat. Yang tadinya hanya antar kota gitu ya, dulu di kuliah di kampus Jambi misalkan antar kota gitu ya, antar pulau gitu ya, sekarang sudah antar negara gitu teman-teman. Nah, ini sangat benefit sekali itu. Entah itu mungkin ke depan teman-teman punya passion di di entrepreneur gitu ya, kemudian ada usaha senang ekspor impor, nah itu kan bisa jadi peluang juga gitu. Jadi hal itu yang bisa kita garap gitu. Apa sih yang di Taiwan butuhkan gitu, dan juga di Jambi ternyata banyak nih resource-nya gitu. Kan bisa peluangnya untuk jadi ekspor impor dan yang lainnya gitu. Ini kan dari apa? Dari komunitas global tadi gitu. Nah, kemudian yang jelas yang keempat adalah menambah ilmu dan wawasan. Ini jelas ya. Jadi kita update terkait tentang ilmu-ilmu yang ada gitu kekinian di sini. Sekarang trennya apa nih, tren global gitu ya.
trennya apa gitu, sehingga kita jadi mengikuti gitu tren yang ada gitu. Jadi mau nggak mau ya wawasan kita meningkat gitu, pertemanan kita jadi meningkat gitu ya, banyak yang internasional dan yang lainnya gitu. Kemudian yang jelas ya traveling ya. Jadi teman-teman ya kita nggak hanya sibuk ke lab gitu ya, pulang ke kosan gitu ngeriset penelitian misalnya. Udah gitu kan. Ya bete juga gitu kalau hidupnya cuma begitu kan. Nah, perlu juga kan yang traveling gitu. Dan bahkan memang banyak ya teman-teman yang studi abroad itu kan banyak kan update-nya kan ya ini ya jalan-jalannya gitu, kunjungan ke daerah mana ataupun gedung mana. Dan kadang orang-orang yang di Indonesia misalkan ya melihat ya, wah enak ya kuliah di luar negeri, enak ya bisa jalan-jalan terus ya. Padahal sebenarnya jalan-jalan tuh hanya sebagian kecil gitu. Padahal ya dari payah mereka yang nggak tidur seharian misalkan semalaman karena harus mempersiapkan pertemuan lab meeting dengan profesornya gitu, ataupun yang lain kan tidak dikasih tahu gitu. Nah sebenarnya di balik hal itu tuh sebenarnya banyak juga gitu perjuangan-perjuangan yang ya sebenarnya nggak tersampaikan aja gitu. Orang melihatnya ya hanya traveling aja gitu misalkan. Nah itu juga ini ya. Nah kemudian saya sekilas ya kunci lolos beasiswa luar negeri ya. Pertama adalah persiapan yang matang. Nah ini jelas ya. Ketika kita mau, kalaupun kita mau berkegiatan aja gitu ya, berkegiatan maka kita kan menyiapkan nih. Kayak misalkan Mas Irsad gitu ya, bikin agenda sharing session ini kan ya, Amin berapa hari ataupun seminggu ataupun 2 minggu kan sudah mempersiapkan gitu. Untuk apa? Ya supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kan begitu ya. Nah lalu bagaimana dengan keinginan kita untuk bisa studi lanjut ke luar negeri gitu? Ya nggak mungkin gitu kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari ataupun secara matang gitu. Karena persaingan kita itu tidak hanya antar kota saja gitu, ataupun antar pulau gitu. Tapi kan sudah beda negara gitu. Nah sehingga kita perlu mempersiapkan dengan matang gitu semua dokumen, kemudian CV kita jangan sampai misalkan ada yang typo gitu ya, typo gitu ataupun yang lainnya. Ini kan hal-hal yang harus perlu dipersiapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah prestasi akademik dan organisasi. Nah, ini penting juga ya bagi teman-teman yang masih studi S1 misalkan di semester awal-awal misalkan ataupun pertengahan ya yang sudah akhir ya mungkin ya nggak apa-apa tinggal dioptimalkan aja yang sekarang gitu. Nah, ini penting ya. Entah itu teman-teman aktif di karya tulis ilmiah ataupun yang lainnya gitu, volunteer dan yang lain. Ini penting juga gitu. Pertama ya sebagai nilai plus teman-teman gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi apa sih nilai plus kita seorang donatur beasiswa itu memberikan beasiswanya untuk kita tuh apa gitu. Tentu kan kita harus ada nilai plus dibandingkan yang lain gitu. Kalau misalkan sama-sama IPK-nya sama, kemudian nilainya sama, ya sama aja gitu. Apa yang jadi nilai plus? Makanya perlu adanya hal lain gitu, misalkan prestasi akademik ataupun aktif di organisasi misalkan. Nah itu jadi hal yang penting gitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan bahasa asing. Nah ini juga penting. Kadang ada ya sebagian dari kita yang dari segi akademik bagus gitu, dari segi organisasi ya dia mentereng gitu ya, dari segi ini dia bagus gitu, cuma kekurangannya adalah kemampuan bahasa. Nah ini yang menjadi salah satu juga jadi problem juga gitu, karena kan ya kita ketika kita kuliah ke luar negeri bahasa pengantarnya itu kan bahasa asing, terutama misalkan bahasa Inggris. Lalu bagaimana kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh dosen kita, profesor kita gitu ya, ketika kita tidak mengerti bahasa asing tadi gitu. Nah, maka penting. Jadi sebenarnya bahasa itu penting. Ya dulu saya termasuk yang telat juga mempersiapkan bahasa ya. Sehingga ketika saya lulus baru mempersiapkan bahasa sambil pergi ke Pare gitu ya, ke kampung Inggris gitu ya, ke Kediri gitu 2-3 bulan misalkan untuk mempersiapkan bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya kan waktu itu kan waktu 2-3 bulan ini kan bisa dikurangin gitu ketika kita mempersiapkannya dulu ketika kita masih kuliah gitu, sehingga kan ketika mau lulus kita udah siap gitu. Jadi penting ya teman-teman kemampuan bahasa asing ini. Ya banyak platform yang bisa kita pelajari ya, entah itu misalkan teman-teman senang nonton film gitu ya bisa nonton dari film gitu yang berbahasa Inggris gitu, subtitlenya pakai bahasa Inggris gitu, atau mendengarin musik, atau misalkan senang baca berita gitu, coba pakai baca berita yang bahasa Inggris gitu. Jadi tiap hari ada vocab yang nambah gitu, ada bahasa yang nambah. Jadi itu adalah bagian untuk kita belajar bahasa Inggris gitu.
kemudian yang keempat adalah pengalaman ya. Maksudnya pengalaman yang relevan itu misalkan ya volunteer gitu ya, teman-teman ikut misalkan Indonesia Mengajar ataupun dan yang lainnya gitu. Karena kadang ada beberapa beasiswa yang menitik beratkan kontribusi gitu misalkan. Nah itu juga ada juga gitu teman. Nah kemudian yang jelas ya 5 ya punya visi mengabdi ke depannya. Artinya ya kita sih berharap bahwa kita diberi kesempatan ya untuk bisa studi lanjut gitu ya, ataupun bahkan sampai ke luar negeri, ya harapannya kita bisa memberikan kebermanfaatan ke depan gitu. Karena kan ketika kita di Indonesia sekarang gitu, hanya berapa persen gitu yang bisa kuliah kan. Nah, harapannya yang punya kesempatan atau privilege ini itu punya niat bisa bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Jangan sampai hanya untuk dirinya sendiri gitu kan, gitu juga gitu. Nah, itu mungkin 5 ya kunci lolos beasiswa luar negeri gitu ya. Ya umum ya, ini umum ya, artinya gitu ya. Ya selain kita juga mempelajarin ini ya, mempelajarin berkas yang dibutuhkan untuk apa gitu. Nah, karena sekarang spesifik ke Taiwan ya, saya mungkin banyak sharingnya terkait tentang peluang studi dan juga kuliah di Taiwan ya. Nah ini map ya untuk Taiwan. Kalau misalkan di Jakarta ya mungkin sekitar 5 jam aja teman-teman, 5 jam perjalanannya. Kalau misalkan dari Jambi ya berarti harus ke Jakarta dulu ya berarti ya. Belum, kayaknya nggak tahu ya, belum ada yang flight langsung dari Jambi ke ini. Iya Bang, harus ke Jakarta Taiwan, dulu ya? Bang. Ke Jakarta ya. Iya. Mana yang lain nih? Iya, nggak tahu kalau Bali ya. Kalau misalnya ada yang baru atau apa gitu. Tapi ya harus flight ke Jakarta gitu ya. Ya mungkin Jambi ke Jakarta berapa ya? Setengah jam ada atau 1 jam? Setengah jam ya. Flight dari Jambi ke Jakarta berapa lama? 1,5 1,5. dari Jambi ke Jakarta, iya. Kalau 1,5. Jakarta, ya. Oh 1,5 ya. Berarti Jambi ke Jakarta 1,5, kemudian Jakarta ke Taipei 5 jam misalkan. Berarti kan 6,5 jam gitu teman-teman. Jadi sebenarnya relatif nggak jauh lah. Maksudnya dibandingkan ke yang ke Eropa ataupun Amerika kan berapa puluh jam gitu ya. Ini. Jadi kalau teman-teman masih homesick ataupun masih kangen gitu ya sama rumah, ya kalau duitnya ada ya langsung pulang aja, langsung balik gitu. Sehari udah nyampe Bali, udah nyampe Jambi lagi gitu. Gitu. Jadi kemudian perbedaan waktunya hanya 1 jam ya. Ini kalau WIB ya. Jadi kalau teman-teman di sana jam berapa? Jam 8.43 ya. Kita di sini jam 9.43 gitu. Jadi cuma beda 1 jam gitu ya. Nah, ya ini beberapa bidang unggulan ya, negara tujuan. Jadi tahu teman-teman di sini banyak kan dari bidang apa ya? Biologi ataupun yang lainnya. Jadi ya di sini bagus juga untuk education-nya, nursing, electrical gitu ya, sosiologi, dan juga ini bagus juga untuk engineering ya, sains dan engineering-nya luar biasa sekali gitu ya. Computer science, education, medicine ya, kesehatan ya. Ini juga Taiwan termasuk yang bagus juga ya. Makanya termasuk yang bagus juga penanganan COVID kemarin ya. Biologi dan yang lain ya masuk juga di life science ya. Nah itu bagus juga. Nah ini beberapa kampus unggulan ya yang ada di Taiwan ya. Ya ini ya beberapa ya, NTU, NCQ dan yang lainnya gitu ya. Dulu Bang Indra di NCU ya, di National Central University gitu ya. Ini termasuk juga yang kampusnya juga bagus gitu ya. Nah, kemudian ya ini beberapa kampus juga yang termasuk bagus ya, NTU, Tsinghua University, Taipei Medical University dan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di Taiwan ya, teman-teman bisa untuk S1, S2 dan juga S3 ya. Nah, untuk S1 biasanya itu sekitar 4 tahun, kemudian kalau untuk S2 itu biasanya 2 tahun gitu. Nah, untuk S3 biasanya 3 sampai 5 tahun gitu ya. Gitu. Ya kadang ada juga yang lebih gitu, dan ada juga yang lebih cepat juga, ada 2,5 tahun juga ada ya, teman saya juga cepat juga 2,5 tahun ada juga gitu. Nah untuk periode kuliahnya itu kita ada 2 ya, fall semester itu mulainya September sampai Januari, jadi mulai perkuliahan untuk semesterannya itu dari bulan September. Nah kalau kita pengen kuliah di September Januari berarti pendaftaran sekitar Februari Maret. Nah jadi Februari Maret ya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan nih. Berarti sekarang bulan Oktober, November, Desember, Januari sekitar 3 bulan lah. Jadi yang bahasanya belum
bisa dipersiapkan dan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa untuk tahun depan gitu. Kalau yang perkuliahannya Februari sampai Juni, spring ya, itu pendaftarannya sekitar September Oktober. Jadi sekarang udah mulai ya teman-teman ya. Udah mulai ya. Perkuliahannya udah mulai gitu. September dan Oktober itu udah bisa ya, udah persiapan ya. Mulai pendaftaran gitu. Ya kalau teman-teman udah siap ya, di September Oktober ini bisa daftar juga gitu. Jadi nanti mulai perkuliahan di Februari dan Juni. Nah itu ada 2 kali masuk ya di Taiwan ya, di fall semester, kemudian sama spring ya. Nah kemudian apa aja sih untuk cara mendaftar di universitas ya? Pertama adalah pilih jurusannya ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah ketika teman-teman pengen ke Taiwan, maka coba cek jurusan teman-teman apa gitu ya. Misalkan Mas Irsad apa? Dari jurusan apa? Biologi atau Manajemen. manajemen misalkan? Atau Ekonomi. Mbak Fauzia apa jurusannya? Jurusannya ilmu ekonomi, program studinya ekonomi Islam. Oh, oke. Nah, ini juga banyak juga yang dari ekonomi ya. Nah, pertama kita pilih jurusannya. Nah, kemudian pilih kampusnya gitu. Karena kalau milih kampus dulu kan belum tentu nanti ada jurusannya atau enggak kan. Jadi 2 kali pilih gitu. Jadi mending jurusan dulu, nanti di kampus mana gitu. Nah, setelah itu baru pelajari teman-teman peraturan pendaftaran di universitas. Nah, biasanya ada di admission ya. Di admission tiap kampus itu biasanya kita cek itu di admission. Di websitenya cari di admission, nanti akan ada regulasinya, pendaftarannya apa aja, persyaratannya dan yang lainnya gitu. Nah biasanya ada di sana gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kang ada beasiswa nggak di Taiwan? Ya saya bingung sebenarnya. Ya pasti ada gitu, ada. Terus gimana Kang persyaratannya? Nah sebenarnya pertanyaan hal kayak gitu tuh sering dilontarkan dan sebenarnya itu tuh bisa dicari lewat Google teman-teman. Iya nggak sih? Ada beasiswa di Taiwan. Ya kita cari di Google aja udah ada gitu. Nah, kemudian nanti kalau pertanyaan lebih spesifik, Kang, kalau di kampus A ini gimana sih ininya gitu. Nah, itu kan berarti tandanya dia sudah riset dulu, udah mencari informasi dulu gitu. Tapi kalau misalkan pertama kali di Taiwan ada peluang beasiswa nggak sih? Kemudian persyaratan apa aja? Nah, sebenarnya itu karena biasanya itu belum tahu cari informasi dulu biasanya gitu karena ya maksudnya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa dicari gitu di Google gitu nanti hal yang spesifiknya bisa kita pelajari. Nah kalau mungkin ada yang perlu dikonfirm bisa ditanyakan gitu. Jadi itu ya jurusan universitas, pelajari peraturan pendaftaran, kemudian ketiga setelah kita mempelajari dokumen apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Kayak misalkan rekomendasi dari rekomendasi, surat rekomendasi dan yang lainnya. Nah, kemudian dan mayoritas sebenarnya pendaftaran secara online, teman-teman. Jadi pendaftaran semuanya secara online ya. Jadi bisa daftar gitu. Jadi nggak perlu mengeluarkan uang gitu. Ya ada juga yang ada fee-nya ya, biaya pendaftarannya berapa gitu ya, teman-teman. Nah, tapi semuanya bisa online gitu. Jadi teman-teman di sana di kosan ataupun di rumah bisa juga daftar ke Taiwan gitu lewat di websitenya gitu. Jadi nggak perlu harus ke Jakarta dulu gitu kemudian ke Taiwan ataupun apa itu bisa gitu ya. Nah kemudian mendaftar beasiswa universitas ya. Jadi hampir semua kampus di Taiwan itu menyediakan beasiswa kampus ya. Jadi jangan terpatok saya harus daftar LPDP gitu karena kan sekarang LPDP juga terbatas kan, kuotanya terbatas, kemudian yang dulu sampai berapa kali gitu ya, 1 tahun pembukaan sekarang kan cuma terbatas. Jadi banyak itu peluang beasiswa teman-teman. Bang, saya dari orang nggak punya misalkan, dan saya nggak punya orang dalam nih misalkan, ya nggak jadi masalah gitu. Nggak hanya punya orang dalam aja, punya orang luar juga bisa masuk gitu. Jadi bisa daftar beasiswa gitu. Nggak perlu ngeluarin biaya gitu. Maksudnya harus bayar 100 juta gitu terus kita enggak gitu. Jadi paling pendaftaran aja. Kalaupun ada kampus yang free gitu pendaftaran, ada juga yang bayar gitu. Misalkan 500.000, 300.000 ya itu menurut saya ya wajar juga. Jadi bisa lewat daftar beasiswa universitas ataupun juga beasiswa lainnya. Nanti saya coba sharing ya beasiswa apa aja sih yang ada di Taiwan ya. Nah, kemudian ini persyaratan umum ya, teman-teman ya. Jadi pertama adalah surat rekomendasi 1 sampai 3. Nah, jadi kalau misalkan ada teman,
Kang kalau rekomendasi itu baiknya ke siapa? Nah, berarti dia udah riset dulu, udah nanya dulu gitu ya informasinya. Nah, surat rekomendasi ini bisa dari pembimbing teman-teman yang sebelumnya gitu ya, pembimbing skripsinya misalkan, ataupun dekan gitu ya, atau misalkan dekat sama rektor ya, rektor lebih bagus gitu misalkan. Nah, lebih baik sih itu. Jadi 2 sampai 3 lah untuk surat rekomendasinya ya. Jadi itu pentingnya ya, menjaga hubungan baik dengan dosen kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita berantem gitu sama dosennya gitu karena nggak dikasih lulus gitu ya, atau merevisinya dicoret-coret terus gitu. Jadi dendam gitu sama dosennya gitu. Akhirnya hubungannya nggak baik gitu. Ya meskipun pasca lulus ya tadi bisa jadi kita perlu juga gitu, apa ya, selain biar berkah ilmunya ya sisi lain juga barangkali kita perlu juga tanda tangan beliau ataupun rekomendasi beliau gitu. Jadi ya nikmatin aja kalau banyak dicoret-coret gitu. Justru kalau nggak ada coretan ya itu agak aneh gitu ya. Namanya juga belajar kan. Jangankan teman-teman yang S1 gitu, yang S2 S3 aja udah biasa jadi dicoret kan. Nah, jadi surat rekomendasi ya. Nah, kemudian paspor ya. Nah, ini penting ya, punya paspor ya. Karena kan kita kan mau keluar negeri gitu, otomatis ya punya paspor gitu. Jadi apa? Memiliki paspor. Kemudian yang 3 adalah ijazah dan transkrip ya. Nah, nggak tahu ya, teman-teman kalau ijazah dan transkripnya udah 2 bahasa atau masih bahasa Indonesia aja gitu. Tapi biasanya udah pakai ada bahasa Inggrisnya juga ya, Mas Kirsat ya, Mbak Fauzia ya. Kalau di Yunja Jambi 1. masih 1. Pakai bahasa Jambi. Bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau yang masih satu bahasa, berarti perlu ditranslate. Ada yang orang punya kuasa ya, instansi punya kuasa untuk mentranslate tadi. Nah, ini juga penting ya. Nah, untuk gap, sebenarnya nggak minimal gap, nggak ada ini ya, tapi ya di atas 3 ya lebih bagus gitu. Bisa jadi nilai plus gitu kan. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya. Kang, saya Bang mau ke Taiwan, saya perlu bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak perlu gitu. Saya juga nggak bisa Mandarin juga gitu. Yang penting ya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris bisa. Jadi jangan. Tapi kalau misalkan yang sudah mahir bahasa Mandarinnya karena dari keluarga Chinese gitu, ya itu bagus juga gitu. Nah, tapi kalau yang nggak punya, jangan berpikir kita harus bisa Mandarin, nggak juga gitu. Jadi ini apa? Bisa TOEFL ITP, TOEIC ya, ataupun IELTS ya, itu juga bisa juga teman-teman. Nah kemudian ya kalau ini kalaupun teman-teman mahir bahasa Mandarin gitu, Bang, karena saya dari jurusan Mandarin, ya kalau ada dari bahasa Mandarin ya barangkali punya TOEFL-nya ya, TOEFL ya. Nah itu juga bagus ya kalau ada. Nah kemudian kurikulum vitae, nah CV ya, makanya penting ya tadi ya, yang saya sampaikan di awal bahwa penting perlunya ada tadi pengalaman akademik ataupun organisasi ya. Ya ini kan sebagai nilai jualnya untuk kurikulum vitae. Nah di kurikulum vitae juga kita juga harus ya mungkin teman-teman bisa nanya ya ke senior misalkan Bang Indra ataupun juga yang lainnya atau searching di internet gitu banyak ya. Bagaimana menyusun kurikulum vitae yang bagus gitu. Maksudnya kadang ada yang teman-teman dari kita yang sebenarnya pengalamannya banyak gitu, baik itu akademik ataupun juga organisasi misalkan. Cuma karena penyampaiannya kurang bagus sehingga ya tampilannya kurang bagus gitu. Maksudnya kurang enak gitu dilihat gitu. Nah itu kan malah jadi orang ketika melihatnya kan agak terganggu ataupun seperti apa gitu. Nah itu juga penting ya kurikulum vitae yang baik itu seperti apa gitu. Ini juga penting. Nah kemudian study plan ya. Study plan ini maksudnya kayak rencana teman-teman waktu S2 tuh apa gitu. Saya dari bidang ekonomi, saya tertarik di bidang bla 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 dan saya ke depan riset saya misalkan ya pengen meneliti lebih jauh tentang bla 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 gitu. Karena saya ke depan ketika Indonesia saya pengen berkontribusi Indonesia tentang ini misalkan. Nah, itu kan ini untuk study plan gitu. Jadi gambarannya. Jadi sekarang teman-teman skillnya apa ataupun pengalamannya apa, ke depan mau belajar apa, interestnya di apa, kemudian ke depan pengen jadi apa gitu. Maksudnya berkontribusi apa. Sebenarnya sederhananya itulah study plan itu. Jadi ya mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri lah, bisa searching kan untuk study plan. Dan mungkin nanti persyaratan lainnya ya kayak formulir dan yang lainnya gitu.
Nah, kemudian ini ya untuk jenis beasiswanya, jadi ada beasiswa pemerintah. Nah, MOE itu Ministry of Education ataupun Kementerian Pendidikan, itu juga bagian dari pemerintah ya. Kemudian juga ada MOST, jadi Ministry of Science and Technology. Jadi kalau kita mungkin kayak Kemenristek ya. Jadi ada beasiswa pemerintah itu dua itu. Bang, kalau saya dapat beasiswa pemerintah Taiwan, apakah saya harus mengabdi di Taiwan? Enggak. Jadi nggak ada kontrak kita harus mengabdi misalkan N+1 gitu atau N+2 misalkan, nggak ada. Jadi tidak ada kontrak gitu. Kontrak yang mewajibkan kita harus stay dulu, nggak. Jadi pure itu diberikan gitu. Nah, kemudian ada beasiswa universitas. Jadi apa ya? Mayoritas di kampus di Taiwan itu menyediakan beasiswa kampus gitu. Jadi teman-teman, jadi ketika kita dulu daftar SNMPTN apa ya istilahnya sekarang? SNMPTN ya. Di SMPTN ya atau apa sekarang SMBTN ya. Nah, itu kan ketika kita keterima ya hanya apa? Hanya kita keterima aja gitu, belum sama beasiswanya kan. Nah, ini juga bisa kalau di sini kita bisa include juga dengan beasiswanya gitu. Nah, kemudian ada beasiswa perusahaan ataupun yayasan ya. Nah, kemudian juga beasiswa lab. Jadi profesor biasanya punya project dan bisa meng-hire ataupun merekrut mahasiswa gitu. Kayak misalnya sekarang profesor saya yang tempat doktoral ini, dia selalu mencari, ada ini enggak yang mau S3 gitu. Saya masih nyari orang lagi nih. Nah, karena dia punya budget, punya uang gitu, punya uang lebih gitu. Akhirnya ya saya coba cari untuk S3 dan yang lainnya. Nah, itu kan perkenalan seperti ini kan sebenarnya bisa ini ya, jalur inilah, jalur apa ya bahasanya? Jalur tol lah ya. Jadi secara informal kita udah oke nih sama profesornya gitu. Nah, saya ya kebetulan saya kan dari engineering ya. Jadi profesor saya nyari yang teknik kimia dan juga teknik mesin ya. Jadi profesor saya nyari untuk yang S3 dan juga S2 juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nyari perkuliahan di S3 di Taiwan ataupun S2 dari teknik kimia ataupun mesin ya, bisa juga nanti kita kontakkan gitu ya. Nanti biar saya rekomendasikan ke profesor saya gitu. Nah, kemudian ini ya untuk beasiswa dari pemerintah Taiwan. Nah, ini yang MOE ya, yang seperti teman-teman minta ya. Ada MOE, Ministry of Education. Nah, ini terbuka ya, umum ya, untuk S1, S2, dan S3. Jadi, kalau teman-teman punya adiknya yang mau S1 di Taiwan ya bisa juga pakai beasiswa ini. Atau yang tadi ya, Mas Irsyad, Mbak Fauzia, dan teman-teman ya, yang pengen S2 gitu ya di Taiwan, ya bisa juga pakai beasiswa MOE. Nah, ini semua jurusan gitu. Entah itu dari manajemen, dari ekonomi gitu ya. Bisa, ataupun dari engineering dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian pendaftarannya, ini jadwalnya ya teman-teman ya. Di Februari sampai Maret. Nah, ini bisa. Nah, kemudian tunjangan bulanannya itu 20.000. 20.000 itu satu NTD itu nasional Taiwan dollar ya. Jadi satu NTD itu 500 perak ya, rupiah ya. Jadi dikali aja 500 perak berarti sekitar 10 juta sebulan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, Bang, saya bisa nggak kalau S2 di Taiwan bersama keluarga gitu, sama calon istri saya misalnya. Nah, itu bisa, teman-teman, 10 juta kan. Kalau dua-duanya dapat MOE semua 20 juta tuh. Udah surplus gitu. Udah bisa ngirimin uang ke orang tua dan juga bisa dapat gelar gitu. Nah, itu juga bisa jadi pilihan ya. Jadi kalau karir plan itu pengen langsung nikah, kemudian studi lanjut, nah dua-duanya kita bisa lakukan gitu. Studi lanjut ya, nikah juga bisa gitu. Dengan beasiswa gitu ya. Jadi dibayar beasiswa MOE gitu misalkan ya. Ini maharnya gitu ya misalkan, bisa juga gitu ya. Nah, kemudian subsidi uang kuliahnya ya, SPP-nya ya. SPP-nya gratis ya. Jadi MOE itu kita dapat beasiswa uang bulanan ya. Kemudian juga SPP-nya gratis. Nah, ini berapa persyaratannya ya teman-teman ya? Ya, ini tadi ya, formulir pendaftaran, paspor, ijazah ya, transkrip dalam bahasa Inggris, kemudian surat rekomendasi, bukti pendaftaran universitas gitu ya. Kemudian IPK ya. Ini minimal 3,5 ya. Ini bagusnya ya. Ini skala 4,5 gitu. Jadi ya kalau IPK-nya 3 ya nggak apa-apa gitu, masuk aja. Kemudian TOEFL-nya gitu bahasa Inggris. Nah, kemudian ini ada beasiswa Wahyu Enrichment Scholarship ya.
Jadi beasiswa untuk belajar Mandarin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan, Bang, saya mau kuliah S2 nih di Taiwan, cuma istri saya pengen ikut aja. Nah, untuk mengisi waktu bisa aja untuk daftar beasiswa untuk belajar Mandarin gitu. Jadi selain kita dapat uang beasiswa, kita juga bisa belajar Mandarin gitu. Dan dikasih uang bulannya sekitar 25.000 gitu. Nah, itu lumayan besar gitu, sekitar 12 sampai 13 juta gitu, teman-teman. Nah, nanti saya sharing ya biaya hidupnya berapa gitu ya. Nah, kemudian ini ada beasiswa Taiwan ICDF ya. Jadi yang tadi ya, yang yayasan ya. Nah, ini untuk yang S2, S3. Nah, karena kebetulan ini dari dari yayasan ya. Jadi ini hanya untuk 31 jurusan ya dalam bahasa Inggris ya, yang tersebar di 23 universitas. Nah, ini kalau yang ini ada teruntuk hanya berapa kampus dan juga jurusan ya. Nah, kemudian ini ada tunjangan beasiswanya sekitar 17.000 ya, dikali 500 perak aja ya. Nah, ini persyaratannya nggak beda jauh sih, teman-teman. Ya paspor, ijazah, transkrip, dan bahasa Inggris nyalinya. Nah, kemudian ini yang beasiswa universitas. Jadi kalau misalkan kita belum dapat beasiswa dari negara, pemerintah gitu, ataupun yayasan, jangan khawatir. Kita bisa daftar beasiswa dari universitas yang ada. Nah, ini untuk S1, S2, dan S3 ya. Hampir semua jurusan ada ya. Nah, ini pendaftarannya sama ya. 2 kali dalam setahun seperti yang tadi saya sampaikan di Februari sama di September. Nah, ini ada yang full ya. Artinya full itu SPP gratis, kemudian juga SPP-nya dapat uang saku juga gitu. Apalagi kalau teman-teman dari engineering ataupun sains dan yang lain itu juga bisa ada tambahan ya dari uang proyek gitu. Jadi tadi ya daftar di beasiswanya bisa universitas. Kemudian juga ada yang ini ada kampus dari Akademi Sinika. Jadi kalau kita kayak mungkin kayak LIPI ya, atau sekarang kan BRIN ya. Nah, itu juga bisa ya. Itu untuk, tapi hanya untuk yang S3 ya kalau ini ya. Nah, ini juga untuk yang intensif ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman ya untuk intensif bisa juga. Nah, lumayan. Basisnya tunjangan per bulannya sekitar 15 juta. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian berapa menit lagi, Mbak? Saya waktunya. Saya buka dulu dengan nafas basmalah. Sekitar 10 menit lagi mungkin, Bang. Oke, 10 menit ya. Oke. Materi. Untuk materi, Bang. Oke. Saya sharing ini ya terkait tentang kehidupan di Taiwan ya. Boleh, Bang. Ya mungkin ini ketika kita kuliah di Taiwan, kita juga punya kesempatan juga gitu untuk untuk join ya, ikut di conference ya, international conference ya. Saya ketemu orang Indo juga gitu. Terus di sini ya, dari teman-teman dari TB, ada yang dari Jepang gitu ya. Nah, ya ini berapa pengalaman publikasi saya ya, publikasi gitu ya, di beberapa jurnal gitu ya. Jadi kalau ada yang bayar, Bang, bayar berapa gitu, teman-teman dari Indo juga, Bang, bayar berapa sih untuk publish gitu? Ya saya nggak bayar gitu, karena profesor saya yang menanggung, dan kebetulan memang banyak kan nggak bayar juga gitu profesor ya, karena kan nggak open access gitu ya. Jadi ya yang penting tadi kita kerja keras, usaha gitu ya, profesor akan siap untuk mensupport kita gitu. Jadi kita nggak perlu ada biaya gitu, apalagi untuk riset dan lainnya, semuanya ditanggung gitu. Jadi kita tinggal melaksanakan aja risetnya gitu. Jadi peluang kita untuk publikasi di paper-paper jurnal internasional, kemudian di conference, ya ini peluangnya besar sekali gitu ya. Atau kadang kalau kita pengen main ke negara lain ya biasanya embel-embelnya kita ikut conference di negara Jepang misalkan, kemudian ya kita dibiayain gitu. Nah biasanya gitu, jadi conference cuma 2 hari 3 hari kita bisa jalan-jalan kan dari uang itu gitu. Nah itu kadang ada juga yang begitu gitu. Ada yang sekarang temen juga ke Belanda, ada yang ini gitu juga gitu. Ya ini beberapa organisasi yang saya ikuti ya, PB Taiwan gitu ya, kemudian di Asia Oceania gitu ya. Ya mungkin ini pengalaman juga ya untuk kita bisa mengkoordinir ya. Karena mungkin dulu ketika kita di BEM ya, ataupun di himpunan gitu ya, ya mungkin kita mengkoordinir ataupun bukan membawa ya, maksudnya kita memiliki anggota yang hanya S1 mungkin ya, kan nggak mungkin ya punya anggotanya S2 kan, kalau S1 itu kan pasti S1 dan usia mungkin ada yang lebih atas ataupun yang bawah. Nah ketika kita di perhimpunan pelajar ya, di PPI, ini kan jenjang usia, kemudian jenjang
pendidikan itu kan beraneka ragam gitu. Ada yang saya S2, anggota saya banyak juga yang S3 gitu, dan bahkan dosen-dosen yang udah pada dosen gitu. Nah, ini kan kita jadi belajar ya bagaimana berkomunikasi dengan yang usianya lebih di atas kita gitu, bagaimana supaya tidak menggurui tetap dan yang lainnya gitu. Ya, ini juga kan perlu ya ada seninya lah untuk itunya gitu ya. Nah, kemudian ya ini beberapa di TPRI gitu ya, kesempatan untuk tampil di televisi gitu ya. Kemudian juga sempat perjalanan perjalanan Muslim menjadi Muslim di Taiwan juga. Saya diliput juga di Net TV ya. Di biasanya yang acara Net TV yang Muslim Traveler ya. Nah, nanti bisa klik-klik aja lah. Nah, ini termasuk juga gitu. Alhamdulillah ada satu orang orang Taiwan yang masuk Islam gitu ya. Ya, ini ada juga di video itu ya. Nah, kemudian ya buat teman-teman yang suka alam gitu ya, naik gunung gitu ya, naik gunung ya alhamdulillah ada kesempatan juga naik gunung dan bisa membawa bendera Indonesia gitu ya. Bawa Indonesia dan Taiwan ya ini sama teman-teman Muslim ataupun Taiwanese dan yang lainnya gitu. Ya, tadi tidak hanya kita melulu ke lab gitu ya, penelitian ya, ada hal yang bisa kita ini ya. Nah, kemudian ya ini kita seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita juga bisa belajar ya budaya ataupun culture di Taiwan. Kayak misalkan gini ya. Ini warga Taiwan itu teman-teman rela ya antri untuk buang sampah. Jadi ini ada mobil ya, teman-teman kalau lihat itu ada mobil kuning, biasanya ada sirenenya gitu. Nah, biasanya orang-orang itu akan bawa sampahnya di rumah langsung ke depan gitu untuk menunggu si mobil sampah tadi. Dan semua orang ngantri gitu. Dan sampahnya itu sudah dipisah gitu. Mana yang yang recycle, mana yang ini itu udah dipisah sama orang-orang di sini gitu, sama dari rumah itu. Kemudian mereka akan buang sampahnya di sini. Nah, kalau kita kan mungkin apalagi di kompleks gitu ya, ya udah ada tukang sampahnya kan yang ngambilin gitu, kita asal buang-buang aja gitu. Nah, di sini luar biasa gitu, orang mengantri gitu untuk itu gitu. Nah, kemudian ya mungkin ini beberapa healing lah ya kalau anak-anak zaman sekarang ya, healingnya biar nggak stres gitu ya, biar karena kan sekarang ini ya kesehatan mental ya lagi happening ya. Ada yang kemarin loncat dari gedung lantai 11 gitu ya, di salah satu kampus ternama gitu ya. Mungkin barangkali juga perlu healing dan yang lain ya. Ini perlu juga ya, ada night market gitu ya, kita bisa jalan-jalan gitu. Ataupun mungkin yang seneng main ini ya, kita ngambil barang, masukin koin gitu ya. Ini banyak banget di Taiwan. Dapat boneka dan yang lainnya. Nah, ini budaya ngantri ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini ada MRT. Ini orang tanpa disuruh, itu mereka akan ngantri sendiri gitu, lihat ngantri dengan rapi gitu ya, tanpa ada yang mengatur gitu ya. Mereka punya punya inisiatif sendiri untuk mengantri gitu. Ketika orang keluar dari MRT, yang menunggu itu akan menunggu dulu gitu, menunggu orang yang keluar dulu baru mereka masuk gitu. Dan bahkan sampai di lift ya teman-teman, lihat mereka mengantri. Jadi di jalur kanan ini yang orang ngantri ini adalah orang yang nggak buru-buru gitu. Nah, yang di sebelah kiri, yang ini kosong ini ya, itu untuk yang buru-buru pengen jalan cepat gitu. Misalkan Mas Irsyad karena ada kelas gitu, pengen cepet-cepet. Nah, mereka bisa lewat yang kiri ini, dikasih kesempatan. Tapi kalau yang santai aja gitu, kayak misalkan Mbak Fauzi ya, saya santai aja lah, kelasnya masih lama gitu. Ya nggak apa-apa di samping kanan ini, yang ini. Mereka akan ngantri gitu. Lihat, mereka dengan inisiatif sendiri, nggak ada yang mengatur, begitu ngantri gitu. Hanya untuk lift ya, elevator gitu ya. Nah, kemudian ini untuk ketika kita di perjalanan ya, di bus di kampus, di kota ya, itu kita tinggal ngetap aja, ada kartu gitu, tinggal ngetap aja. Jadi kita nggak perlu bayar langsung gitu ya, tinggal ngetap aja. Dan kartu mahasiswa kita bisa pakai untuk naik bus gitu ya. Nah, kita tinggal tap kartunya, nanti kita bisa naik gitu. Nah, ini sekitar untuk kehidupan di kampus ya. Ini untuk biaya hidupnya gitu, Kang. Bang, biaya hidup di Taiwan gimana? Ya ini untuk tadi ya tuition fee-nya ataupun semesternya sekitar 20 sampai 40 juta.
Nah, ini untuk biaya ngekos ya, 500.000 sampai 3 juta. Nggak tahu kalau di Jambi berapa kosan? 1 juta, 2 juta, atau lebih murah? Sekitar Berapa itulah sih? bang. Sama ya? Ya berarti nggak beda Kalau jauh nih. satu Eh, tahunnya sekitar 3 juta sampai 5 juta bang. Oh, setahun. Iya. Oh, sebulannya berapa? 200.000? Iya, 300.000, 200.000 Oh, murah ya. Nah, rata-rata. ini ada, ya ini sebulan ya. Ada 500.000 gitu ya. Ya, mungkin kalau temen ke Bandung, Jakarta, ya nggak beda jauh lah. Segini kayaknya. Nah, kemudian ini untuk yang ini ya. Ini kalau di luar dan yang lainnya. Nah, ini untuk makan ya. 1,5 sampai 3 juta biaya hidupnya ya. Ya, kalau teman-teman senang masak ya bisa berkurang lah ya. Nah, kemudian ini untuk beli buku dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk insurance ya, asuransi ya, 2,5 juta gitu per semester ya, per 6 bulan gitu. Ya, per 6 bulan. Nah, ini untuk naik sepeda ya, kalau teman-teman senang naik sepeda, jadi kita bisa gratis, tinggal ngetap kartu aja, bisa jalan-jalan teman-teman nih. Tinggal nanti kalau udah jangan dibawa pulang gitu, taruh lagi yang ada di sininya gitu. Gitu. Ini untuk THSR ya, yang kereta cepat gitu ya, dan yang lainnya. Ini biayanya ya, sekitar ini. Nah, kemudian ya ini organisasi pelajar Indonesia di Taiwan, ada PPI, dan juga ada yang Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan ya. Ada juga. Nah, kemudian ya ini mungkin beberapa masjid ya, masjid di Taiwan ya. Bang, ada masjidnya di sana, ada gitu. Dan bahkan ada juga masjid yang pemiliknya orang Indonesia. Maksudnya mereka ibu ini menikah sama orang Taiwan, kemudian punya ya keuangan, kemudian bangun masjid dan yang lainnya. Ya di sini itu kan mahal ya tanahnya, jadi luar biasa gitu. Nah, ini kehidupan kalau Ramadan misalkan ya, iftar dan tarawih gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan kehidupan Muslim di sini gitu. Khawatir kalau teman-teman, Bang, Taiwan sama nggak sih sama China? Ya beda gitu. Karena kan kita berpikirnya yang kayak di mana Uighur gitu ya, misalkan ya, itu enggak gitu. Ini luar biasa gitu. Ini untuk iftar dan yang lainnya gitu ya. Ini kehidupan ketika sholat Id ya, rame gitu ya, di masjid-masjid gitu ya, ataupun di lapangan. Ini waktu COVID kemarin ya, pakai ini. Kemudian ya ini mualaf center ya, jadi ada mualaf center di masjid ya. Kemudian ya jalan-jalan, naik sepeda ataupun kita. Nah, ini ada kartu halal card ya, halal card. Jadi karena kan di sini beberapa kan makanan ada yang mengandung babi dan yang lainnya gitu. Jadi kita kebantu ada ini ya, sehingga restoran ataupun apa jadi paham gitu. Oh, ternyata dia tidak makan minyak babi ataupun yang lainnya gitu. Ya mungkin ini beberapa organisasi PCU, NU, Muhammadiyah gitu ya. Dan kemudian Taiwan termasuk yang ranking 3 ya untuk Muslim friendly ya. Jadi beberapa tempat juga ada musola, ada makanan halal dan yang lainnya gitu. Jadi kan luar biasa sekali gitu ya. Dan ini buat teman-teman yang pengen mengetahui lebih lanjut ya terkait tentang peluang studi dengan Taiwan, ini teman-teman bisa searching ya, serba-serbi kuliah di negeri Formosa. Dulu saya di Taiwan, saya bikin ini panduan ya. Ini lengkap banget ya, dari nyusun visa, pilihan kampus, kehidupan kampus, dan ini lengkap banget gitu. Bisa cek aja di sini. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Adi Kusmayadi ya untuk sharing sessionnya. Mungkin teman-teman luar biasa ya materi dari beliau. Sharing ya Bang ya. Sharing ya Bang, materi ya. Sharing dari beliau tentang perkuliahan di negeri Chinese Taipei ya Bang. Taiwan tuh Bang ya. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan kepada Bang Adi Kusmayadi, saya buka dulu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Satu orang dulu deh. Kira-kira kalau mau bertanya raise hand dulu. Atau langsung aja hidupin open mic-nya. Silakan teman-teman. Ya. Bang Adi di mana sekarang Bang? Masih di Taiwan atau udah balik ke Garut Bang? Saya masih di Taiwan ini, belum pulang. Iya. Oh berarti saya udah posisi sekarang 3 tahun masih ya. Iya, masih di Taiwan Bang ya?
Saya udah 3 tahun belum pulang ini. Mudah-mudahan bisa pulang nih tahun depan ya. Tadi saya lihat ini Bang fotonya udah berkeluarga Bang ya? Atau Iya, foto keluarga? Oh, udah iya, iya. berkeluarga ya. Iya sudah. Ini Iya. kebetulan istri saya juga lagi kuliah juga di sini ya, kuliah S3. Oh, Dan saya punya anak juga ya, umur 1 tahun 10 bulan ya. Jadi anak saya belum pernah ke Indonesia, jadi belum pernah ketemu sama kakek dan neneknya, karena dia lahir di sini di lahir di Taiwan. Taiwan Bang ya. Iya. Jadi Ini malah jadi kepoin keluarganya Mas Adi. itu Ya. ya teman. Mungkin Jadi belum. saya dulu deh Bang yang bertanya kepada Bang Adi ya terkait perkuliahan tadi Bang ya. Sebelum masuk ke teman-teman, mungkin teman-teman masih ingin bertanya nanti. Saya tertarik sebenarnya untuk S2 ini kendala terbesar dari teman-teman itu di bahasa Bang ya. Di kelas bahasanya mungkin ya. Karena memang TOEFL-nya itu diminta ketika daftar beasiswa dimanapun, rata-rata kampus meminta itu kan. Nah, saya tadi lihat di materi Abang ya, TOEFL ITP-nya nggak terlalu besar ya, saya kaget Bang, 450 ya Bang ya. Nah itu Abang gimana prosesnya Bang? Apakah memang melalui les atau mandiri atau gimana? Atau ada tambahan bahasa di Taiwan-nya? Ya, sebenarnya untuk ini ya lebih bagus sih di atas 500-an ya untuk TOEFL ya. Ya kalaupun misalkan teman-teman di bawah ya dicoba aja lah. Barangkali kan ada rezekinya kan. Karena ya teman-teman kalau kayak di Eropa kan luar biasa ya. Maksudnya ya kita perlu effort juga gitu ya. Effort waktu, tenaga gitu ya, biaya gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman pengen ke luar negeri yang notabene-nya waktunya teman-teman terbatas ya coba aja gitu di Asia Timur kan. Itu ya. Nah, jadi ya lebih baik sih di atas 500-an ya. Kalaupun misalnya di bawah ya dicoba aja lah. Barangkali kan rezekinya ya. Nah, kemudian gimana sih untuk improve ya untuk bahasa ya? Ya sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita lakukan ya. Kalau teman-teman otodidak ya, belajar mandiri ya, mungkin tadi saya sampaikan teman-teman bisa belajar dari apa? Ya baca dari berita yang berbahasa Inggris, kemudian nonton film misalkan atau pendengar musik ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, sambil juga teman-teman belajar untuk misalkan mau tes TOEFL ya, belajar untuk latihan soal TOEFL gitu. Ataupun misalkan di Jambi ada les, ya lebih bagus lagi gitu. Atau teman-teman di di komunitas ini ya bikin ini gitu, khusus bahasa Inggris misalkan. Ada yang pintar bahasa Inggris, kita sharing-sharing gitu kan, itu juga bisa jadi alternatif kan. Bisa jadi saling belajar gitu ya untuk mempersiapkan bahasa kan gitu. Jadi semangat untuk keluar negerinya itu ada gitu ya. Karena kan bahasa ini kan tidak hanya untuk yang studi ke luar negeri aja kan, maksudnya yang studi lanjut gitu. Tapi kan untuk yang bekerja juga kan sama. Kadang kan ada beberapa perusahaan yang perlu menyertakan TOEFL ataupun bahasa gitu. Nah itu juga kan penting ya. Jadi teman-teman bisa ini. Jadi ya bisa les juga atau bikin ya komunitas untuk belajar bahasa Inggris itu juga bisa gitu. Atau ya misalkan mau ke Pare juga bisa. Dulu kalau saya kan dulu ke Pare ya, ke Kediri ya, ke kampung Inggris. Tapi berarti ya sempat ke Pare Bang ya? iya, saya dulu Les. lulus S1 kan 2016 September ya. Kemudian setelah itu sekitar Desember itu saya ke Pare ya, sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan gitu untuk intensif ya. Belajar bahasa Inggris gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi ya itu juga. Jadi maksudnya banyak hal lah, bisa banyak platform lah yang bisa kita optimalkan ya untuk meningkatkan bahasa kita gitu. Gitu sih. Ya, ini satu lagi Bang. Kira-kira waktu Abang lamar beasiswa di Taiwan ya di kampusnya, TOEFL Abang berapa Bang ya kalau boleh tahu? Sampai 500 Berapa ya Bang? kemarin? Iya, 500-an ya. Dulu 500-an Bang. 500-an, ya 500-an. Oke. Gitu. Ya. Oke, itu untuk bahasa teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman boleh ya Bang seputar pengalaman, mungkin nggak harus ke Taiwan ya, mungkin teman-teman ada planning untuk ke luar negeri yang lain ya, misalnya Eropa atau ke Asia bahkan barangkali ya. Silakan teman-teman, biar kita sharing sama-sama. Kalau enggak nanti saya lagi nih yang tanya. Saya kepo juga. Oh ya Bang, di FGA ini Bang, ini komunitas yang lumayan baru juga Bang. Jadi FGA ini juga udah ngadain les TOEFL bahasa Inggris. Ini udah masuk batch yang kedua Bang. Jadi kemarin batch pertamanya udah.
Nah, untuk batch keduanya bakal dilaksanakan awal November ini, insya Allah. Nah, itu luar biasa sekali itu. Ya, Bisa nanti jadi mungkin teman-teman yang belum tergabung ya untuk Les Tufel nanti bakal disediakan template-nya, nanti akan di-share ke dalam grup biar kita sama-sama belajar dari orang-orang yang kemudian punya pengalaman di bidang TOEFL kayak gitu. Ya. Nah, itu ada pertanyaan via chat Bang ya, saya baca Bang ya. Ya, mohon maaf Kak, tadi ketinggalan materi. Gimana ya Kak, biar kita mudah menembus promotor? Karena kalau dengar kabar agak sulit menembus promotor sampai berbulan-bulan tidak dibaca. Terima kasih banyak Kak. Terkait promotor tuh Bang. ini ya, maksudnya profesornya ya, maksudnya ya. Ini dari Mbak Arimbi, mungkin bisa langsung ini Mbak dijelaskan. Oke. Ya, untuk yang profesor ya. Pertama ini ya, saya dulu pernah juga diskusi ya sama senior saya. Jadi dulu kalau senior saya itu dia ngirim emailnya itu pagi ya. Jadi ngirim kayak misalnya perkenalan bla 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 ya untuk mengkomunikasi dengan profesor itu di pagi. Jadi harapannya profesor belum pesan kita itu langsung kebaca, karena kan pagi kan ketika profesor membuka gitu kita bisa di paling atas gitu kan, nggak tertimbun di yang lain. Nah itu mungkin bisa juga jadi salah satu strategi. Itu satu ya. Jadi komunikasinya tadi. Terus yang kedua adalah kalau teman-teman jurusan ataupun kampus yang dituju itu ada mahasiswa Indonesia, nah mungkin bisa komunikasi sama mahasiswa tersebut gitu. Maksudnya untuk bisa komunikasikan dengan profesor tersebut gitu. Jadi kan lebih enak gitu. Misalkan Mas Hirsat tertarik lanjut ke Taiwan, kemudian kebetulan profesor dan jurusannya sama kayak saya misalkan. Bang, bisa nggak, boleh bantu nggak untuk komunikasikan sama profesornya gitu. Nah itu kan enak ya, saya nanti akan komunikasi dengan profesornya gitu, sehingga kan cepat gitu ya komunikasinya. Nah itu juga mungkin bisa jadi salah satu cara juga gitu. Mbak gitu, untuk siapa? Mbak Rimbi ya, untuk komunikasi pertama bisa untuk komunikasi ke profesornya misalkan pagi hari ataupun seperti apalah. Jadi biar pesan kita bisa dibaca cepat gitu ya misalkan ya. Nah kemudian ya tentu dengan bahasanya yang coba disesuaikan gitu, biar beliau juga tertarik tanya-tanya. Terus yang kedua, kalau jurusan ataupun kampus yang dituju itu ada mahasiswa Indonesianya, mungkin kita bisa komunikasi juga sama itu gitu. Untuk ya mungkin bisa bantu dikoneksikan dan yang lainnya gitu. Nah mungkin itu mungkin beberapa cara lah yang bisa dilakukan gitu Mbak, untuk bisa dinotis lah ya, diingeh begitu ya sama profesornya gitu ataupun calon promotor kita gitu. Gitu mungkin Mbak Rimbi ya. Ya, gimana Mbak Arimbi? Oh iya, siap ya. Mungkin lagi nggak bisa open mic ya Bang. Ya, terima kasih Mbak Arimbi. Saya nggak tahu Mbak Arimbi dari mana ya, dari Unja atau udah alumni. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin, dari Jogja, selamat datang. Mungkin kawannya ini ya, kawannya Bang Sarul mungkin ya. Karena Bang Sarul pendiri FGA ini lagi ini juga Bang, lagi kuliah S2 di UNY. Ya, oke. Bang Joni Sianturi. Silakan Bang. Oke, thank you Bang. Kedengaran nggak Bang? Dengar. Oke. Jadi saya Joni Sianturi, jadi saya baru lulus juga dari kuliah ya. Saya mau nanya Bang, saya masih lumayan struggle ya. Juga lumayan bingung juga ke depannya itu belum ada figur bakalan kemana. Terkait tadi di Vietnam ya, saya mau nanya, itu kan bahasa yang digunakan ketika kita belajar di sana itu emang pure itu in English atau memang kadang campur-campur gitu Bang sama bahasa Vietnam atau bahasa lokal di sana. Itu kan bingung ya, kita di bahasa Inggris aja masih struggle gitu, terus di mix tuh sama yang Vietnam gitu, jadi rada bingung tuh Bang. Itu gimana ntar Bang? Pas dari pengalaman Abang aja. Thank you Bang. Oke. Baik, Bang Adi mau langsung dijawab Bang. Silakan Bang. Ya, boleh. Terkait bahasa lagi. Terima kasih banyak
Mas Joni ya, atas pertanyaannya. Mungkin maksudnya ini ya Taiwan ya atau Vietnam ya. Kalau Taiwan insya Allah saya bisa ya. Kalau Vietnam saya belum tahu ya. Gimana ya kondisi di yang sana? Taiwan Bang, yang Taiwan. Ya. Ya, kalau yang di Taiwan, jadi untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi ada yang full bahasa Inggris dan ada juga yang ini apa 50% 50%. Artinya nanti profesor sampaikan bahasa Mandarin, kemudian sampaikan juga bahasa Inggris gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Dan kemudian untuk bahan materinya biasanya bahasa Inggris juga gitu. Jadi itu sih untuk bahasa pengantar ya. Mas Joni ya, untuk apa ketika belajar ya, bahasa pengantar untuk ketika kita belajar gitu. Jadi ada juga yang bahasa Inggris, full bahasa Inggris, ada juga yang 50% 50% ya, maksudnya bilingual ya. Profesor nyampein bahasa Inggris, kemudian juga translate juga di Mandarin gitu. Karena kan ada mahasiswa lokal juga ya yang itu. Jadi itu sih mungkin Bang untuk ini ya, bahasa pengantar ya. Oke Bang, berarti artinya kita juga harus belajar bahasa original di situ ya Bang? Sebenarnya kalau kita pengen belajar ya nggak apa-apa. Maksudnya untuk bisa belajar Mandarin kan sebenarnya untuk ini ya, untuk kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalaupun misalkan mau ke pasar ataupun apa ya. Tapi kalau misalkan kita nggak belajar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu untuk tambahan apa? Untuk tambahan untuk kita bisa bersosialisasi aja sih kalau mau ada bahasa Mandarin ya. Karena kalau bahasa Mandarin untuk pengantar kuliah kan agak beda ya. Dengan bahasa kita bahasa Mandarinnya komunikasi gitu ya. Karena kan kalau kita apa ya untuk pengantar untuk apa di pelajaran kan agak ini ya agak high gitu ya mungkin lumayan ini juga ya kalau kita pengen belajar Mandarin untuk kehidupan sehari mungkin bisa juga gitu untuk komunikasi gitu gitulah untuk tambahan gitu ya gitu sih Mas Doni ya. Berarti yang basic itu cuma untuk mendukung di mungkin ya ya, benar-benar benar. untuk Itu sih. yang terakhir sih Bang, sorry agak banyak gitu. Nah itu terkait itu sih edukasi. Menurut Abang sih, kan Abang udah ada experience nih di luar tuh, support lah gitu. Setelah Abang comparing lah gitu dengan edukasi yang ada di Indonesia gitu. Apa kira-kira menurut Abang gimana sih pendapat Abang gitu dengan pendidikan di itu dari nilai plus minusnya dengan kemudian di compare dengan di tempat Abang sekarang gitu. Jadi biar ada kita informasi. Thank you Bang. Oke. Iya. Untuk ini ya, untuk compare ya sebenarnya ya banyak ada plus minus dan ini ya lah. Ya cuma saya nyampaikan aja meng-highlight lagi ya. Pertama ya, seperti saya sampaikan di awal ya. Ketika kita ke luar negeri otomatis kemampuan berbahasa kita mau tidak mau akan meningkat ya. Artinya ketika kita dulu di Indonesia misalkan ya mungkin ada beberapa yang pakai bahasa Inggris misalkan pengantarnya, tapi kan komunikasi sehari-hari ataupun dalam lingkungan sekitar kan ya mayoritas pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika kita ke luar negeri otomatis kan pakai bahasa asing gitu. Sehingga kemampuan kita berbahasa Inggris akan meningkat gitu. Ini mungkin nilai plusnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah akses ya. Akses untuk mengakses jurnal internasional itu terbuka gitu. Jangankan untuk publikasi ya, untuk publikasi internasional gitu. Untuk kita mengakses jurnal internasional aja yang jurnal bagus gitu. Ketika ke Indonesia itu tidak bisa gitu. Kadang ada beberapa yang nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya pertama kampus kita tidak berlangganan gitu misalkan. Nah, ini kan jadi terbatas gitu ya. Sedangkan ketika kita pengen riset, ketika kita pengen belajar, maka kan kita buku-buku buku-buku bagus, kemudian jurnal-jurnal top gitu. Pengen kan kita bisa akses gitu kan. Nah, ini mungkin ini juga nilai plus. Kayak misalkan gini ya, kayak saya aja ya. Dosen saya di Indonesia, dia kan sering baca paper. Kemudian dia tidak bisa mengakses papernya gitu. Paper yang pengen dibaca gitu. Cuma bisa baca judul ataupun minimal abstrak gitu. Nggak bisa sampai full gitu. Biasanya dosen-dosen saya itu langsung kontak saya. Tolong downloadin jurnal ini ABCD, kirimin ininya. Nanti saya yang downloadin, saya kirimin. Nah, artinya untuk mengakses jurnal yang top itu agak terbatas gitu di Indonesia. Itu satu ya. Ataupun buku itu ya. Coba aja teman-teman cari di ini ya. Kadang ada beberapa kan yang nggak bisa diakses kan gitu ya.
karena kan tidak berlangganan gitu. Nah, ketika kita di sini ya itu akses itu tuh bisa terbuka gitu. Otomatis kita bisa upgrade lah. Kemudian kesempatan kita untuk publikasi ke jurnal top ataupun juga ini kesempatan luas gitu. Sisi lain juga fasilitas risetnya itu kan mendukung ya. Bagi teman-teman yang engineering ataupun sains ini sangat terasa ya. Ketika kita di Indonesia misalkan ya nggak tahu ya di kampus lain. Kayak misalnya saya dulu di Indonesia alat-alat terbatas gitu ya. Alat-alat terbatas. Kemudian kita tidak mengakses sampai 24 jam ya. Artinya sampai jam 4 atau jam 5 kita udah suruh selesai atau pulang gitu. Karena teknisi kita ataupun yang jaga labnya udah mau pulang gitu, udah beres kerja gitu. Nah, kita kan gimana teman-teman kita bisa menghasilkan apa ya? Penelitian yang oke gitu dengan misalkan ya tanda kutip gitu alat terbatas, kemudian tidak bisa diakses dengan full misalkan ya, anggaran terbatas misalkan ya. Nah, sedangkan ketika kita di sini kan di luar negeri gitu ya, akses ke jurnal ada, fasilitas mendukung, keuangan mendukung. Jadi ya kita dengan tenang itu belajar. Bahkan lab itu dibuka teman-teman 24 jam. Jadi saya datang jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu ya dibuka aja. Kita bisa akses alat-alat yang bagus, terserah gitu. Monggo aja gitu. Nggak ada yang menjaga gitu. Kita yang jaga sendiri gitu ya. Kita tanggung jawab sendiri gitu. Jadi ya mungkin hal-hal itu ya mungkin yang bisa kita optimalkan gitu. Gitu sih mungkin ya. Saya belum bicara untuk konten gimana ya penilaiannya. Ya mungkin saya ya mungkin bisa banyak panjang lah. Tapi saya hanya memberikan sekilas saja gitu Bang. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait tentang itu. Ya, terima kasih Bang Adi. Gimana Bang? Siapa tadi yang bertanya Bang Doni ya? Ada lagi Bang? Ya itu thank you banget sih. Tapi saya berharap tadi kan saya prospek kedepannya itu jadi guru gitu ya Bang. Mungkin kasih apa sih Bang? Mungkin ya kalau abangnya apa seperti figur gitu nah. Kalau jadi guru di sana tuh sebagus apa sih gitu nah. Kalau dibandingin sama yang di Indo gitu nah. Itu sih Bang. Tadi juga udah lumayan bagus, bukan bagus. Maksud saya terima kasih banyak tadi udah dijelaskan tentang fasilitas mungkin ya pendukungnya yang memang mengcover dan juga mensupport secara maksimal mungkin Bang. Kalau dari segi gurunya mungkin kayak atau pengajarnya atau lecture-nya gitu gimana tuh Bang kalau di sana Bang? Ya, saya belum begitu ini ya. Kalau yang untuk yang education ya, mungkin kalau dari jurusan education mungkin bisa lebih detail ya terkait tentang pembelajaran seperti apa dan yang lainnya. Karena kan kalau saya kan background-nya dari engineering ya, artinya apa ya penyampaian dan yang lain kan nggak begitu concern ya. Artinya konten lah bahasanya gitu ya. Nah kalau untuk ini ya, kalau untuk perkuliahan sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Maksudnya ya menyampaikan secara materi gitu ya, konten belajar, kemudian juga pakai ya PowerPoint ataupun yang lainnya. Ini sebenarnya nggak beda jauh gitu. Cuma mungkin muatan konten aja, kontennya, kemudian juga akses informasi dan yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk misalkan apa ya cara belajarnya seperti apa, saya nggak begitu ini ya, karena ya kalau untuk yang engineering kan ya ini nggak begitu inilah, ini gitu sih Bang. Tapi kalau misalkan kalau untuk anak-anak ya SD ataupun di sini itu ya mungkin ada beberapa apa ya? Ya saya nggak begitu ini Bang. Kalau untuk ini ya, untuk yang pembelajaran seperti apa ya? Cuma kalau untuk penyampaian gitu sih ya nggak beda jauh sih. Sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk yang engineering ya konten. Cuma mungkin beda di konten-konten aja gitu. Tapi kalau untuk jadi figur tokoh gitu, ya apa? Nggak begitu ini sih Bang. Nah, nggak begitu mencolok dan yang lainnya. Cuma lebih ke integritas saja sih. Maksudnya kayak misalnya tadi ya saya sampaikan, kayak misalkan ketika kita meeting, ketika dia telat 5 menit aja, 3 menit itu dia akan menyampaikan, saya akan telat 3 menit, saya 5 menit. Artinya mereka apa ya mengajarkan terkait tentang integritas gitu. Integritas artinya disiplin waktu gitu ya. Kemudian pekerjaan, profesional di dalam pekerjaan dan yang itu aja sih Bang. Kalau di kita ya di engineering ya. Apapun misalkan saya akan kirimin apa ya revision kamu besok gitu ataupun jam berapa gitu. Ya beliau akan tepat waktu ataupun yang lainnya. Itu aja sih mungkin Bang. Oke, thank you Bang. Thank you banget udah kasih
penjelasan yang mendeskripsikan udah semua sih Bang. Thank you Bang. Ya. Oke. Ada lagi Mas Joni kira-kira? Sorry tadi terkeluar ya jaringan. Udah cukup Bang. Thank you Bang. Mas ya. Oke, terima kasih Mas Joni. Kira-kira yang lain ada teman-teman? Resen terlebih dahulu. Ade, Mbak Ade atau Bang Ade? Silakan. Oke, makasih. Atau udah Bang Irsyad ya. Oke, kenalin Bang, aku Bang Adi, aku Ade Anggian Hakim, panggilannya Ade dari Bengkulu. Aku kebetulan background-nya engineering juga Bang, elektro. Aku barusan udah juga masih fresh graduate Bang, masih baru lulus. Nah, ini pernah juga aku sekitar semester apa ya? Ini itu ya Bang ya, curhat dikit. Semester 5 atau 6 dulu pernah dapat program juga ya, untuk apply kayak program fast track gitu. S1 double degree gitu Bang, S1 terus S2 ke sana gitu. Tapi nggak lolos waktu itu ke Taiwan juga. Nah, terus sekarang alhamdulillah udah selesai S1. Terus ada planning juga nih Bang, mau lanjut juga ke Taiwan juga rencana sih. Tapi masih ya itulah ya, kalau fresh graduate itu masih itu ya bingung gitu ya Bang ya, masih apa ya, dan juga kita udah masuk usia seperempat abad gitu, itu agak ya bingung gitu mau kerja atau mau lanjut gitu kan. Nah terus Bang, pertanyaan aku, kan ada master tuh ada 2 ya kalau nggak salah ya, atau master by research, ada master regular atau apa namanya gitu ya. Nah kalau di Taiwan tuh gimana Bang? Ada nggak juga program kayak gitu terus? Nah terus S2 di Taiwan itu biasanya rentang waktunya berapa tuh Bang? Misalnya mungkin 4 semester atau lebih atau ada yang kurang gitu. Itu aja Bang, terima kasih. Oke, Oke, langsung aja Mas Adi dijawab. siap. Terima kasih banyak ini Mas Ade ya atas pertanyaannya. Ya mungkin usia saya 25 ya. Ya kalau kita mungkin quarter life crisis lah ya. Yang bisa ini ya. Ya saya juga merasakan juga dulu waktu lulus diploma ya, sarjana terapan gitu ya di Bandung ya, merasakan juga gitu apalagi ketika mendengar teman-teman keterima kerja gitu ya, keterima di company A, di company B gitu. Ini juga jadi kita jadi rada wah, saya bener nggak nih rencana untuk studi lanjut dan yang lainnya gitu. Apalagi tambah orang tua menanyakan gitu, apalagi juga tetangga gitu ya. Ini udah lulus kok belum kerja ataupun yang lainnya gitu. Nah, sekali lagi ya itu kita harus kuatkan dengan apa sih tujuan kita gitu. Artinya karir path yang akan kita pilih itu apa. Nah, mungkin itu yang bisa menguatkan kita gitu ya untuk langkah ke depan gitu. Nah, terkait tentang tadi ya, yang pertanyaan pertama ya, kalau untuk kita studi ke luar negeri kan ada yang master by research ya, ataupun juga master by coursework ya. Artinya riset itu ya kita full riset aja gitu. Jadi kita tidak ada kuliah ataupun pelajaran yang kita ambil gitu. Nah, kalau di Taiwan itu coursework ya. Artinya masih ada mata kuliah gitu. Jadi karena Taiwan ini kan ininya Amerika ya. Artinya kiblatnya ataupun ininya Amerika ya. Jadi ada riset jalan, tapi juga ada mata kuliah yang harus kita ambil gitu. Berbeda dengan beberapa negara yang lain gitu ya. Kayak misalnya di Inggris kan Master of Research ya, by Research gitu ya. Kemudian juga ada yang negara lain juga ada yang ada coursework, ada yang riset. Nah, tapi kalau di Taiwan mayoritas coursework ya. Artinya kita punya riset juga dan juga ada beberapa mata kuliah yang kita harus ambil. Jadi itu ya Mas Ade ya. Kemudian terkait tentang lamanya ya untuk studi S2 ya. Kalau untuk engineering ya rata-rata sih 4 semester ya.
mayoritas 4 semester gitu. Ya ada juga beberapa teman-teman ya, entah itu science engineering ataupun juga misalkan manajemen, administrasi juga ada yang kurang dari 2 tahun gitu. Ada yang 1 tahun juga ada ya, terutama di business administration ya, administrasi bisnis ya. Itu ada yang 1 tahun gitu ya, ataupun 1,5 tahun gitu ya. Jadi ya tapi mostly sih rata-rata ya sekitar 4 semester ya, 2 tahun gitu ya. Untuk S2 ya, Mas Ade ya. Gitu sih kalau itu. Ya ada juga yang lebih gitu ya, mungkin itu mungkin kendala personalnya ataupun apa. Tapi memang mayoritas sih kalau untuk S2 4 semester ataupun 2 tahun. Nah, kalau untuk PhD, nah ini yang lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih fleksibel. Ya, beda ya karena tuntutan PhD kan beda ya. Karena ada tuntutan publikasi, jumlah publikasi, kemudian ada ujian kualifikasi dan yang lainnya. Jadi kalau untuk master mostly sih 2 tahun ya. Tapi kalau untuk PhD beda ya. Rentang ada yang 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Bahkan ada juga yang lebih gitu ya. Itu inilah kalau PhD rada inilah. Tapi kalau untuk yang S2 gitu Mas. Gitu. Saya juga kemarin ya beruntung aja lulus ini ya. Karena Beruntung itu ya. aja. Iya, jadi gitu Mas Ade ya. Kalau untuk gambaran untuk yang S2 ya. Gitu. Ya. Gimana Bang Ade? Ada tambahan kira-kira? Oh, jelas banget ya. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman kira-kira? Berarti kemarin S2-nya 2 tahun pas, Mas? Iya. Saya 2 tahun pas. Pas ya? Dari mulai kuliah 2017 ya. November kemudian Selesai lulus 19. Juli ya 2019. Untuk S3 3 tahun ya. Gitu. Oke. Ada lagi kira-kira teman-teman untuk pertanyaannya? Sekarang jam berapa di Taiwan, Mas? Atau sama ya? 1 jam aja. Tambah Oh, beda 1 1 jam jam. aja. Kalau WIB ya. Di Jambi apa sih WIB ya? Iya, WIB. Masih Barat. WIB ya. Iya. Di sana jam berapa? 9.42 ya berarti. Iya. Ya berarti tambah 1 jam aja. Wow, udah jam 11 berarti di sana ya. Kemalaman berarti ini materi Bang Adi berarti ya. Udah pada tidur. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi untuk malam ini? Kalau tidak mungkin bisa di closing statement dari Bang Adi Kusmayadi ya untuk di kuliah di Taiwan. Karena sudah jam 11 juga kalau di sana Bang ya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Mas Irsad dan juga Mbak Fauzia dan teman-teman dari dari komunitas FGA. ya yang FGA ya yang sudah mengundang saya ini untuk bisa time sama teman-teman gitu ya. Dan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita coba diskusikan bersama gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan juga kami berharap bahwa dari yang hadir ini mungkin ya ada yang ke Taiwan gitu ya, 1, 2 ataupun mungkin setengahnya gitu ya, untuk bisa studi S2 ataupun juga exchange dan yang lainnya gitu. Jadi nanti kita tunggu di Taiwan lah ya gitu. Jadi intinya ini aja sih teman-teman ya, kalau tiket teman-teman ada niatan ya, tidak ada yang mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang sedikit gitu. Jadi tetap semangat ya untuk cita-cita teman, usaha maksimal, berdoa, insya Allah jalannya gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Adi Kusmayadi ya atas materinya malam ini, Bang. Kami ngucapin terima kasih juga dari FGA. Saya mewakili teman-teman, mungkin banyak sekali yang sudah diberikan sama Mas Adi ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk Mas Adi dan keluarga di situ. Oh ya, sebelum kita meninggalkan Zoom, mungkin kita adain foto bersama dulu ya. Mungkin sebelum saya foto, saya tutup dulu ya. Nanti saya kembalikan kepada Mbak Fauzia. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.